Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Adeng Hudaya, SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Deswita Putri Natasha dengan NPM 202414500568. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Giana Viva dengan NPM 202414500404. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizik dengan NPM 202414500405. Baik, kami akan memulai podcast hari ini dengan materi landasan pendidikan, filosofis, sosiologis, kultural, psikologis, ilmu, dan teknologi. Baik, saya akan menanya tentang landasan filosofis. Apa sih yang kalian tahu tentang landasan definisi filosofis itu? Jadi menurut saya definisi filosofis itu adalah sebuah kajian mengenai segala pengalaman manusia. Hal yang ada dalam filosofis memuat suatu hal yang digunakan untuk membangun teori mengenai manusia serta disajikan menjadi landasan bagi keyakinan. Bentar, lu cut dulu ya. Lalu selanjutnya saya akan bertanya, apa sih definisi sosiologis itu? Baik, saya akan menjawab tentang definisi sosiologis. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari jaringan hubungan antara manusia dan masyarakat. Lalu, sosiologi merupakan ilmu yang membicarakan apa yang terjadi saat ini, khususnya pola hubungan dalam masyarakat, serta berusaha mencari pengertian umum, rasional, empiris, dan bersifat umum. Lalu saya akan menanyakan apa sih definisi kultural itu? Kultural adalah istilah yang berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan sendiri adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan bertanya tentang definisi psikologis. Definisi psikologis adalah Baik, saya akan menjawab tentang definisi psikologis. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari perilaku, proses mental, dan interaksi antara manusia. Ilmu ini mencakup pemahaman tentang bagaimana manusia berpikir, merasa, belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Baik, selanjutnya saya akan bertanya tentang apa sih definisi ilmu dan teknologi. Baik, di sini saya akan menjawab definisi ilmu dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki hubungan yang sangat erat karena ilmu pengetahuan merupakan sumber teknologi dan teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam pengembangannya. Baik, di sini saya akan menanyakan tujuan dari filosofis. Apa sih tujuan filosofis itu? Baik, di sini saya akan menjawab. Tujuan khusus dari filsafat adalah menciptakan atau menjadikan manusia berilmu yang selalu giat mencari kenyataan kebenaran dari semua masalah pokok keilmuan. Kedudukan filsafat sebagai induk segala pengetahuan, Queen of Knowledge, sangat penting sebagai menjadi landasan keilmuan. Lalu selanjutnya saya akan bertanya tentang tujuan sosiologis. Oke, saya akan menyebutkan tujuan dari sosiologis. Yang pertama adalah memahami pola-pola kehidupan sosial. Yang kedua, menganalisis masalah sosial. Yang terakhir adalah membangun masyarakat yang lebih baik. Oke, selanjutnya saya akan bertanya tentang tujuan dari kultural. Baik, di sini saya akan menjawab apa itu tujuan kultural. Budaya memiliki berbagai tujuan yang penting bagi perkembangan manusia dan fungsi masyarakat. Budaya berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan atau membentuk pola perilaku dan mendefinisi norma-norma masyarakat.
Baik, di sini saya akan menanyakan tujuan psikologis. Tujuan psikologis itu apa sih? Baik, saya akan menjawab dari tujuan psikologis. Tujuan utama dari psikologi adalah untuk memahami individu dan kelompok dengan memperhatikan prinsip pribadi dan meneliti kasus spesifik. Psikologi juga bertujuan untuk menggambarkan perilaku manusia dan hewan lain, menjelaskan perilaku, memprediksi perilaku, dan mengubah perilaku. Lalu selanjutnya saya akan menanyakan tujuan dari ilmu dan teknologi. Baik, izinkan saya menjawab tentang tujuan dari ilmu dan teknologi. Tujuan dari ilmu dan teknologi adalah tujuan utama ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun peradaban bangsa. Mengembangkan iptek juga bertujuan untuk mencerdaskan, menyejahterakan, dan memartabatkan manusia. Dan selanjutnya, saya akan menanyakan tentang manfaat filosofis. Apa sih yang dimaksud dengan manfaat filosofis? Baik, di sini saya akan menjawab manfaat filosofis. Manfaat filosofis itu ada 3. Yang pertama, ada pengembangan keterampilan komunikasi. Yang kedua, membantu memahami diri sendiri dan dunia. Dan yang terakhir, mendorong toleransi dan empati. Selanjutnya, saya akan menanyakan manfaat sosiologis. Manfaat sosiologis itu apa aja sih? Baik, saya akan menjawab manfaat dari sosiologis. Manfaat sosiologis dibagi menjadi 3, yaitu 1. Membantu memahami nilai, norma, tradisi, dan keyakinan masyarakat. Yang kedua, membantu mengembangkan empati terhadap orang lain. 3. Membantu meningkatkan toleransi sosial. Lalu selanjutnya saya akan menanyakan manfaat kultural. Baik, manfaat dari kultural salah satunya adalah mengembangkan diri, yang kedua memperkembangkan masyarakat, dan yang terakhir adalah penguatan komunitas. Baik, saya akan menanyakan tentang manfaat psikologis. Apa sih manfaat psikologis itu? Baik, di sini saya akan jelaskan manfaat psikologis. Manfaat psikologis merujuk pada dampak positif yang diberikan pada suatu aktivitas, pengalaman, atau interaksi terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan emosional kita. Ini bisa berupa pengurangan stres, peningkatan mood, peningkatan kemampuan kognitif, hingga perkembangan kepribadian yang lebih sehat. Baik, di sini saya akan menanyakan apa sih manfaat ilmu dan teknologi? Baik, saya akan menjawab manfaat dari ilmu dan teknologi. 1. Meningkatkan kualitas hidup manusia di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan komunikasi. Yang kedua, membantu meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru. Yang ketiga, mempermudah informasi. Baik, sekian dari podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Ingat, satu peluru bisa melubangi satu kepala, tapi satu kata-kata bisa melubangi jutaan kepala. Jadi kita harus menjaga tutur kata kita dalam berpresentasi. Terima kasih. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.